pengalaman ya. Monggo kepada Bu Anis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja. Jajannya kejujuran banget gue. Nanti gue loro. Teman-teman, saya meneruskan saja apa yang dikatakan Pak. Ada dua kiai sepuh yang saya ketemu dan keduanya itu sepuh ya saya katakan, di atas mendekati 90 dan di atas 90. Yang ibadahnya bisa kita lihat, saya dengan mata kepala melihat istiqomah ibadahnya, amaliyahnya, budiahnya, semuanya minimal kacamata kita nyaris sempurna. Tapi di akhir hayatnya itu yang dikatakan mungkin nggak terpikir pada kita. Pertanyaannya, apakah saya bisa husnul khotimah? Dan itu yang pertama Batu Dasar. Saya 11 tahun ikut beliau. Selalu di akhir itu selalu minta doa husnul khotimah. Dasar apakah saya mampu husnul khotimah? Yang kedua, pada sebanyak bahkan bangun itu saya dengar pada banyak orang dan sampai menangis. Pertemuan saya dengan Mbah Mun nggak terlalu sering, nggak apa-apa, tapi bagi saya dramatik ya. Dia sampai menangis dan mengatakan dari Suparto, doakan saya husnul khotimah. Ini karena dimulai sering omongan ini ya ditekan gini ya. Jadi bagaimana kita apa yang amal? Kok kita tiba-tiba merasa pasti punya hak di sana? Padahal orang yang berjalan begitu lama istiqomah dalam ibadah, dalam kemanfaatan kepada masyarakat, masih meragukan dirinya sendiri. Artinya sangat waspada. Apakah saya punya hak untuk husnul khotimah? Nah, kira-kira amalannya, tapi kita merasa bahwa kita akan husnul khotimah. Nggak pernah siap untuk seolah-olah husnul khotimah itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Jadi tadi gelepung dan lain sebagainya, ego, kedirian, sebenarnya berasal dari sana. Kalau istilah yang dipakai dulu, selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang ini sering dengar, sering kita ini sering melihatnya keluar. Manusia kan memang datang ke dunia kemudian melihatnya keluar, lupa melihat ke dalam. Padahal dua-duanya harusnya seimbang. Ke dalam itu kita berkaca keluar, keluar itu kita berkaca ke dalam. Jadi kalau Quran mengatakan masuklah dalam fatwa serpin, fatwa serpin. Jadi keluar dengan serpin itu benar, dengan benar, dengan presisi tepat, masuk dengan tepat. Kita dari awal kita dunia ini tipuan buat kita. Nyuwun sewu, jangan diartikan bahwa tipuan buruk ya. Enggak, artinya sering menipu kita. Bukan dunia itu menipu kita, diri kita menipu, tertipu oleh dunia. Orang melihat ke depan, melihat ke luar, itu lupa bahwa dia ada tempat berdirinya. Tadi yang disebut Rahuli tadi, Anda harus tahu dulu posisi Anda.
Baru ada kalau beliau memposisikan saya santri, maka itu kan pemosisian. Kalau kita tidak jelas di mana kita berdiri, kita nggak mengenali diri kita dan nggak mengenali fungsi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengenali tempat berdiri, tapi tempat berdiri itu bermasalah. Semua tempat berdiri, bukan cuma satu. Semua tempat berdiri dunia ini pasti punya potensi masalah. Maka yang pertama kita lakukan, kalau mau berembuk, bukan menjadi kita. Gak mungkin kita menjadi kita. Menjadi aku yang lebih besar. Jadi aku yang terus membesar. Akhirnya aku semua. Aku yang disebut oleh Cak Nur tadi, kita. Jadi rahmatan lil alamin, kata-kata itu Rasulullah. Itu menjadi rahmat lil alamin. Sering kita lupa alamin itu bukan cuma dunia, bukan cuma alam. Alam ini semesta, semua planet-planet, semua. Itu kan enggak pernah kita berpikir. Kita sedang berpikir tentang dunia saja nggak selesai. Jadi penegasan Allah bahwa Rasulullah rahmatan lil alamin itu berarti Rasulullah, di dalam diri Rasulullah terkandung semua yang ada di semesta ini, sehingga beliau mampu nek cara Jawa ngrungkepi semesta, bukan cuma bumi. Jadi ketika Anda, dan itu kan di Quran bolak-balik bicara itu, bahwa Rasulullah itu dibuat lembut hatinya. Jadi dibisui, dilempari macam-macam itu kan bisa ada cerita baca sendiri. Itu kan nek kene miso, nek Mbah Wis mungkin kayak, tapi nek kiai biasanya yang kita kowe krasa wong apik, kowe liwat ana wong gak ngregani kowe sithik, kowe wis tersinggung. Karena di dalam diri aku apik. Kowe iki apa? Itu penyakit kita. Bagaimana kita bisa merangkul kalau kita sudah merasa lebih? Anda baru bisa merangkul orang lain kalau Anda merasa sejajar. Atau kalau istilahnya baru jadi lebih rendah. Kalau perlu merasa lebih rendah. Iku coba dulu, nek kowe ijek aku ijek kedonyan. Jadi ada cerita. Misalnya kedonyan misalnya gampang. Ada dulu itu Mbah Mutamakin itu dalam perjalanan mau ke Solo. Ketika pulang dijemput oleh putri-putrinya. Kemudian di jalan ketemu dengan Mbah Mutamakin, tanya, kakak lelakimu di mana? Isip. Apa? Dia mecah darah, menghindar karena malu punya bapak diadili, artinya dianggap buruk oleh masyarakat. Itu disebut Mbah Mutamakin. Komentarnya sederhana, oh isih kedonyan, malu disebut punya orang tua disebut buruk orang, itu kedonyan. Nah, ini dasar yang Anda mau berembuk. Walaupun nanti berembuk bisa kita bahas sampai kemana-mana, tapi dasar untuk itu ya, gelepung itu kan sudah kehilangan sifat dasarnya. Misalnya gelepung dari gandum atau dari apa, tela atau dari jagung, kan sudah hilang jagung. Menjadi dia siap menjadi apa saja, tapi tidak kehilangan sifat dasarnya.
Anda buat, misalnya kita ambil dari jagung, buat bakwan, tetap ngerti nih kuat rasa jagung. Kalau apa? Dari macam-macam. Artinya di medan mana saja Anda tidak kehilangan, bukan menjadi orang yang kehilangan diri, tapi menjadi kehilangan, justru semakin menegaskan keberadaan. Manusia ini kan takut kehilangan apa istilah identitas atau jati diri. Nah itu kan, wah aku jadi kiai, aku jadi santri, mosok mlebu lono. Kan itu kan jati, itu kan kayak pakaian itu. Itu ketika kita lepas, kita telanjang, kalau dapat ini, oh jodoh di dalam bahaya gue. Telanjang dari identitas itu, Anda akan merdeka ketemu siapa saja. Anda tidak takut ketemu siapa saja, karena Anda tidak akan kehilangan identitas Anda. Karena identitas Anda itu bukan yang itu, bukan baju itu gelepong itu. Identitas Anda itu bukan yang bisa disebut, karena yang bisa disebut bukan Anda. Ini gue atur lagi gini, Pak. Apapun yang bisa disebut sebagai identitas itu pasti palsu. Itu bukan Anda. Tapi ada pegang, pasti Anda akan celaka. Itu watak dunia. Karena yang kita tuju tadi disinggung sedikit, itu seakan parang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cuma pinjaman semua. Kalau itu tidak kita tekankan, kita akan kacau. Kalau kita menemukan identitas itu, abad milenial ini ciri khasnya kan orang diumpang-ambing, dipecah-pecah, ditubrukkan, minimal dipolarisasi, ada A, ada B, kiri kanan, dan lain sebagainya, dipertegas. Kemudian penguasaan ilmu itu dari sumber-sumber tertentu yang lain ditolak. Jajal saya ingin ngomong, coba diiklankan, obat COVID bisa disembuhkan dengan madu kiknya babi. Loh, itu komen YouTube pasti take down itu. Nggak boleh, hanya ada satu cara ini. Kita ditutup kemungkinan itu. Kita sedang dimasukkan dalam dunia identitas, menjadi beku lagi. Kudu dokter, kudu lewat WHO, Pak Tanisi ini industri yang macam-macam. Dan kalau dia kan Anda hancur. Jajah, loh, kemungkinan kalau Anda gelepok, kemungkinan jadi luar biasa. Saya katakan tadi, COVID, oke, kita terima COVID ada ya. Apakah kemungkinannya satu untuk pengobatannya? Loh, logika biasa saja mengatakan banyak jalan menuju rumah. Masa menuju COVID cuma satu jalan? Ya udah, kan banyak alternatif. Tapi kita ditutup. Dan Anda sampai nawar pernah, kudu dengan kiai, tapi saya kira ini ya. Ya tak? Semua negara pasti takdir. Kita ini di alam, di dunia yang kita kira sempurna tapi tidak sempurna. Jadi ini geger soal Israel kalau Palestina. Masalah dasarnya tidak ada sentuh. PBB itu kalau sekarang demokrasi hebat, oke, demokrasi hebat. Amerika demokratis mungkin di dalam negeri. Pada siapa? Pada white supremasi istilahnya. Supremasi politik. Politik tetap diam-diam itu pada atas dua. Tetap tidak adil, enggak kalau Black Lives Matter, ya kan? Itu Amerika. Inggris apa? Belum. Prancis demokrasi. Terus dunia nih PBB demokrasi. No way. Seluruh negara mengatakan Israel melakukan kejahatan perang, ini Amerika veto, no, nggak ada itu kejahatan perang. Demokrasi pada veto ini seperti apa? Ada 5 negara yang diberi hak veto, bohong wahyu kodi kok 5 negara ini. Harusnya kan kalau demokrasi one man one vote, kan gitu kan? Satu orang satu suara. Nah ini satu negara tidak satu suara. Kalah kalau suara dari 5 negara itu. Itu problem kita. Ini kita ini di skala global ya. Kalau kita breakdown
sampai ke bawah, itu di semua nakes terjadi seperti itu. Dan kita gagal untuk memahami itu. Nek gue gelepung, artinya Anda bisa melihat, oh no, ini saya nggak ikut ini jelas pemalsuan. Kalau saya masuk ke sana pikiranku udah dimulai kocar kacir. Saya masuk ke jebakan dajjal, bahasanya Bawi. Lebih baik saya melakukan yang bermanfaat ini, yang saya mampu. Walaupun kita tidak tahu, harusnya tahu perspektif itu. Tapi kalau nggak tahu, jangan samina wa ata'na, karena setiap perbuatan besok ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Mulanya kiai sepuh pun masih khawatir. Aku ini syukur khotimah. Karena setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita dengan gampang saja membela A, membela B, karena tidak hidup. Seringkali karena emosionalitas, dan emosionalitas itu kunci mempermainkan manusia, bukan cuma di kota, di dunia. Berita-berita yang dibuat. Anda pernah nonton film apa? World Z. Pernah dengar itu? Brad Pitt itu. Banyak film, bukan cuma yang banyak film, isinya itu suntikan propaganda untuk kepentingan tertentu. Kalau World Z itu, World Z itu jelas-jelas film itu membela Zionis, walaupun itu Z-nya itu katanya zombie. Enggak, tapi itu memang untuk membela Zionis. Banyak film tentang zombie itu sebenarnya ngenyek mau kesal. Dianggap ini masalah yang berbahaya, yang akan terorisme, war teror itu di dalam narasi itu bertebaran di mana-mana. Dan kita diam-diam membaca, terbentuk nggak sadar. Saya ingat orang radikal yang lebih bayangan apa yang radikal? Orang muni teroris, orang gambaran kayak teroris. Nek orang jelas apa radikal, KPK ini dianggap radikal itu, wong itu disikat habis. Karena kita memberikan belenggu kosong. Kita termakan omge, semacam itu. Dan nanti kalau ini kita biarkan dengan diam-diam saja, kita tidak menjaga kesadaran itu, tiba-tiba kita bergerak. Jadi kita terus harus, karena hidup itu selalu tantangan, dan setiap manusia, setiap peradaban ada tantangan. Dan ukuran manusia itu individual, ada dari lahir sampai mati, dan setiap orang berbeda-beda mati. Maka pertanggungan jawab ada kecuali sosial individual. Maka prinsip Rasulullah sama dengan prinsip pesantren, bagaimana mengembangkan pribadi-pribadi yang kuat, yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga nanti akan terbentuk masyarakat yang mulia. Tadi disinggung sedikit, Imam Ghazali itu salah satu contohnya. Contoh yang lain itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Di zamannya dianggap dulu dia bikin pesantren, kalau istilah sekarang, membuat banyak murid, dan murid-murid itu sekian, 1-2 generasi kemudian memegang kekuasaan, sehingga pemerintahan setelah itu jauh lebih baik. Karena apa? Dari mana? Kalau logikanya kita dari mana? Artinya ada kritisisme dari Imam Ghazali, baik Imam Ghazali maupun Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ada nggak beres, dan nggak beres itu tidak bisa selesaikan kecuali saya bentuk generasi baru untuk nanti merubah itu. Kalau nggak punya kritisisme itu nggak mungkin beliau mengajar sesuatu itu untuk menyiapkan yang masa depan. Kan? Kalau kita terima keadaan ini, kita tidak akan menyiapkan masa depan. Kita tidak melawan masa kini kita yang bobrok ini dengan berontak apa? Enggak, kita siapkan masa depan yang lebih baik.
dengan gelembung. Saya mau tanya, pernahkah dulu di Jawa, di Indonesia ada persoalan antar agama? Loh, setelah merdeka, terutama sekarang ini kok ada ini kenapa? Anda harus cari sebabnya dari mana, tanpa menyalahkan siapa-siapa. Nah, siapa yang menciptakan situasi-situasi ini? Toleransi, kalau Jawa ini baik toleransi tuh dari dulu itu. Loh, kok gak baik ini? Lah, orang yang dirusak. Bahkan bukan cuma Indonesia, toleransi mas. Di dunia mana ada toleransi kecuali di dunia Islam? Datang ke Eropa, ada agama-agama tradisional, ada agama natif, artinya agama-agama tradisional yang ada sebelum agama Nasrani masuk. Ada nggak? Nggak ada. Ada ke Amerika? Ke semua negara? Ada? Nggak ada. Karena sistem mereka habiskan ganti. Di dunia Islam nggak usah nih Jawa, mana yang Jawa. Di Arab itu masih ada agama-agama yang jauh sebelumnya. Masih ada sampai hari ini. Karena apa? Aku di rumah itu. Ini yang kok kita sekarang diajari toleransi, diajari, loh, ini biar paling kita itu banyak, kita itu pelakunya, bukan cuma teoritis. Jadi itu mungkin yang perlu kita tekankan, artinya ke depan itu kita perlu menyiapkan generasi-generasi yang lebih baik, karena kita tidak cuma hidup masa sekarang, tapi anak cucu kita. Bermanfaat itu bukan cuma sekarang, tapi nanti. Jadi mungkin itu teman-teman pengantar, nanti mungkin bisa kita kembangkan dengan tanya jawab. Yang jelas kita kalau mau berangkat ke sana itu kita harus menyelesaikan bareng. Ketika kita keluar, kita juga selalu melihat diri sendiri. Ojo ngakep luwek kita, ojo ngakep luwek alim, ojo ngakep luwek. Pokoknya yang luwek-luwek gak, karena yang paling luwek itu pasti Allah. Semua orang, tidak ada orang yang tahu semuanya kecuali Allah. Tidak ada orang yang mengenal semuanya kecuali Allah. Kita hanya mengenal orang itu per fragmen. Sering ketemu bojomu aja saya bisa berkenalan dengan belum tentu. Anakmu belum tentu. Karena pergaulan sekarang lepas-lepas semua. Di luar jangkauan Anda nggak tahu seperti apa tindakan anak Anda. Aku pernah saya kalau jajan, kita apa yang tekan dindi. Jadi sekarang itu, nek cara saya ini, misalnya Anda menyuruh istri tidak kemana-mana, gak ono gawe ini. Orang yang dindi ini bisa tekan dindi. Neng kamar tapi bisa tekan dindi. Jadi artinya yang perlu kita siapkan memang bukan fisik, bukan yang identitas, tapi lebih ke batin yang kita benar-benar hari ini penguatan batin menjadi soal yang sangat-sangat penting. Bukan cuma intelektual, bukan cuma ahli ya. Gampang deh ahli aku. Ini karena ini di pesantren yang sekarang orang tuh hilang juga. Pesantren dulu itu mendidik manusia, saya menjadi sekolah. Golek ilmu. Ilmu itu dulu di pesantren memang dengan Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi